Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Isna Indriani, NIM 2020-08079, kelas 4A2 Manajemen. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang sistem informasi manajemen. Pengertian sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah sistem komputer dalam mengolah data berupa input kepada pihak manajemen agar bisa diolah lalu menghasilkan output atau bukti fisik. Sistem informasi manajemen atau SIM adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. Berikut beberapa pendapat menurut beberapa para ahli mengenai apa itu sistem informasi manajemen. Yang pertama, menurut O'Brien, sekelompok komponen yang saling berhubungan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dengan menerima input serta menghasilkan output dalam transformasi yang teratur. Yang kedua, menurut Bodnar dan Hopwood, kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mentransformasikan data dalam bentuk informasi yang berguna. Yang ketiga, menurut Ashar Susanto, sistem informasi manajemen yaitu kumpulan atau grup dari subsistem atau bagian baik fisik maupun non-fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan berkenaan dengan pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan yang berkelanjutan. Yang keempat, menurut Danu Wirapangestu, yaitu sebagai kumpulan interaksi sistem informasi yang bertanggung jawab dan bertugas mengumpulkan serta mengelola data untuk menyediakan layanan informasi yang berguna bagi semua tingkatan manajemen dalam melakukan perencanaan dan pengendalian. Dari pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi manajemen adalah suatu sistem informasi yang menyeluruh dan terkoordinasi secara terpadu yang berupa data digital sebagai sebuah informasi melalui rangkaian cara tertentu sebagai sarana kontrol dan pengawasan untuk meningkatkan produktivitas yang sesuai target berdasarkan kriteria mutu yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya yaitu ada fungsi sistem informasi manajemen. Fungsi sistem informasi manajemen ini awalnya hanya sebagai transformasi data. Namun seiring perkembangan teknologi, fungsinya pun akan terus berkembang. Berikut ini beberapa fungsi dari sistem informasi manajemen. Yang pertama, meningkatkan produktivitas serta penghematan dalam hal biaya di dalam organisasi. Yang kedua, berperan penting dalam proses pengambilan keputusan di dalam bisnis. Yang ketiga, untuk membantu dalam membangun hubungan yang sehat antara setiap orang dari departemen ke departemen melalui pertukaran informasi yang tepat. Yang keempat, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengolahan data dengan sajian data secara akurat dan real-time. Yang kelima, untuk meminimalisir biaya dan meningkatkan produktivitas suatu perusahaan. Yang keenam, meningkatkan efisiensi serta efektivitas data yang lebih real-time dan akurat. Yang ketujuh, mempermudah pihak manajemen dalam melakukan pengawasan, perencanaan, pengarahan, serta pendelegasian kinerja pada semua departemen yang berkoordinasi. Dan yang terakhir, membantu dalam membandingkan kinerja bisnis.
Yang selanjutnya yaitu tujuan dari sistem informasi manajemen. Tujuan dari sistem informasi manajemen sendiri ada 5. Yang pertama, memudahkan pekerjaan dan pengelolaan manajemen dalam suatu perusahaan atau bisnis. Yang kedua, menyediakan informasi yang berguna dalam menganalisis data dan pengambilan keputusan bagi suatu perusahaan atau bisnis. Yang ketiga, memecahkan berbagai masalah dalam bisnis yang meliputi layanan, biaya, produk, serta strategi bisnis. Yang keempat, menyediakan layanan yang dapat digunakan sebagai media pengendali, perencana, evaluasi, dan sebagai sarana perbaikan yang berkelanjutan. Yang kelima, menyediakan informasi dalam perhitungan produk, harga pokok jasa, dan tujuan-tujuan lain yang menjadi target manajemen. Dari beberapa tujuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa seorang manajer atau pemilik bisnis atau juga pimpinan sebuah perusahaan sangat membutuhkan sebuah media dan perlu mempunyai akses menuju informasi akuntansi manajemen dan juga mengetahui bagaimana cara yang tepat untuk bisa menggunakannya. Yang selanjutnya ada contoh sistem informasi manajemen. Yang pertama, ada executive support system, yaitu sistem yang akan membantu manajer untuk bisa berinteraksi dengan lingkungan perusahaan dan bisnis dengan cara memakai bantuan dari grafik serta pendukung dari komunikasi yang lain. Yang kedua, ada group decision support system dan computer support collaborative work system. GDSS memiliki fungsi yaitu untuk mencari solusi atas permasalahan untuk pengumpulan pengetahuan pada kelompok dan bukan individual. GDSS lebih sering ada dalam bentuk kuesioner, konsultasi, serta skenario. Contoh dari GDSS yaitu e-government. Yang ketiga ada expert system dan artificial intelligence. Sistem informasi yang ini biasanya memakai kecerdasan bantuan dalam menganalisis pemecahan masalah menggunakan pengetahuan tenaga ahli yang sudah diprogram ke dalamnya. Contoh dari ES dan AL ini adalah sistem jadwal mekanik. Yang keempat ada decision support system. Sistem informasi yang membantu manajer untuk mengambil keputusan dengan mengamati lingkungan dalam perusahaan. Contoh dari DSS adalah link elektronik. Yang kelima ada informatic management system. Sistem ini memiliki fungsi untuk mendukung spektrum tugas di dalam organisasi. IMS juga bisa dimanfaatkan dalam menganalisis pembuatan keputusan. Beberapa fungsi informasi dan program komputerisasi bisa disatukan dalam IMS. Yang keenam yaitu ada Office Automatic System. Aplikasi ini memiliki fungsi untuk melancarkan komunikasi antara departemen di dalam perusahaan. Caranya yaitu dengan mengintegrasi dan menggabungkan server komputer di setiap user perusahaan. Contoh OAS adalah melalui email. Yang ketujuh, ada supply chain management. Manfaat yang diperoleh dari manajemen adalah mengintegrasikan data penting seperti supply dari pemasok, produsen, hingga pengecer. Tidak tanggung-tanggung, bahkan sampai ke konsumen paling akhir. Biasanya sistem ini menjadi satu dengan sistem pembukuan perusahaan pada software akuntansi. Contoh dari software akuntansi di sini yaitu Maju. Dan contoh yang terakhir dari sistem informasi manajemen yaitu ada Enterprise Resource Planning atau biasa disingkat dengan ERP. Biasanya dipakai pada pengelolaan manajemen serta melakukan pengawasan yang terintegrasi antara unit-unit perusahaan. ERP sendiri biasanya digunakan pada perusahaan besar yang sering menggunakan sistem ini. Namun, tidak menutup kemungkinan
jika perusahaan kecil juga menggunakan sistem ERP ini. Yang selanjutnya ada manfaat sistem informasi manajemen. Manfaat sistem informasi manajemen ada banyak sekali ya. Namun saya di sini akan menyampaikan 4 poin penting dari manfaat sistem informasi manajemen. Yang pertama yaitu manajemen sebuah bisnis atau perusahaan dapat memperoleh gambaran umum dari seluruh operasi mereka. Yang kedua, manajer perusahaan atau pemilik bisnis memiliki kemampuan untuk mendapatkan umpan balik tentang kinerja mereka. Yang ketiga, sebuah bisnis atau perusahaan dapat memaksimalkan manfaat dari investasi mereka dengan melihat apa yang berfungsi dan apa yang tidak berfungsi. Manfaat yang terakhir yaitu pemilik bisnis atau manajer perusahaan dapat membandingkan hasil dengan kinerja yang direncanakan dengan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam rencana dan kinerja. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.